Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas materi dari buku bidang studi akidah kelas 4. Materi yang pertama yaitu tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah. Di sini kita akan bahas beberapa nama atau sifat-sifat Allah yang ada. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa sih Al-Alim? Al-Alim adalah Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui yang zahir, yang nyata, serta Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib atau yang batin. Teman-teman sekalian, ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita tidak mengetahui apapun. Setelah itu Allah memberikan kepada kita beberapa alat bantu untuk menjadi modal kita. Allah telah memberikan kepada kita mata, telinga, untuk nantinya kita bisa mencari tahu apa yang belum kita tahu. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui semua yang gaib di langit dan di bumi dan Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Jadi dari ayat tersebut jelas bahwa Allah mengetahui apapun, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dapat kita rahasiakan dari pengetahuan Allah. Dimanapun kita berada, di tempat yang terang, di tempat yang gelap, tempat yang jauh, tempat yang dekat, pasti Allah selalu mengetahui apapun gerak-gerik langkah kita semuanya. Dalam surat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 74. Jadi adik-adik sekalian, dengan nama Allah atau sifat Allah Al-Alim ini, kita yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan semuanya selalu dalam pengawasan, dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus berkeyakinan bahwasanya kita selalu ada yang mengawasi. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke nama-nama Allah yang lain. Nama Allah yang lain atau sifat Allah yang lain adalah Al-Hayyu. Apa sih Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk kita, makhluk hidup, manusia, binatang, atau hewan, itu semuanya Allah yang menghidupkan. Tidak mungkin kita bisa hidup kalau tidak ada yang menghidupkan. Apa buktinya kalau Allah itu maha hidup? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, yang akan mengurus semua makhluk-makhluknya. Jadi teman-teman sekalian, dengan nama dan sifat Allah Al-Hayyu ini, kita harus yakin bahwasanya segala kehidupan yang ada di muka bumi diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup pun, kehidupan kita diatur dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke sifat dan nama-nama Allah yang lain. Di sini ada nama atau sifat-sifat Allah, ada As-Sami dan Al-Basir. Apa artinya? As-Sami artinya Allah Maha mendengar dan Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Banyak penjelasan tentang Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11 Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat.
Ini juga berkaitan dengan segala apa yang kita lakukan pasti semuanya akan didengar oleh Allah, semuanya akan dilihat oleh Allah. Akan dalam surat yang lain Allah menjelaskan, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ketika kita berucap, ketika kita berkata, entah perkataan itu jelas terdengar ataupun perkataan-perkataan kita yang sir di dalam hati, Allah pasti mengetahui, Allah pasti mendengar apa yang kita ucapkan. Bagaimana dengan Al-Basir? Al-Basir adalah Allah maha melihat segala sesuatu baik yang tersembunyi ataupun yang nyata. Jadi dengan adanya As-Sami dan Al-Basir ini diharapkan kita semua sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya selalu berkeyakinan bahwasanya segala kehidupan kita ada yang mengawasi, ada yang selalu mendengarkan, dan selalu ada yang melihat gerak-gerik kita. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja materinya. Nanti bisa dilihat di buku akidahnya dari halaman pertama sampai halaman 12. Di situ ada penjelasannya yang lebih lengkap, bisa dibaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.